Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dan selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Di siang kali ini saya sudah ditemani bersama Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Pemikiran Islam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Vicky. Enggih, ini berhubung sudah masuk pasca jam makan siang nggih Pak. Jadi alhamdulillah harusnya bisa semakin semangat nggih. Atau malah jam rawan. Iya. Sudah masuk jam rawan begitu ya. Baik, jadi untuk kesempatan kali ini kami akan sedikit berbincang terkait Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan tentu pemirsa sudah mengetahui ya sedikit banyak tentang fakultas kami, bahwa fakultas kami adalah fakultas yang bisa terbilang menjadi pelopor ya dari adanya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta begitu. Dan tentu saja sudah banyak sekali prestasi yang diraih termasuk akreditasi baik nasional maupun internasional. Kemudian juga ada berbagai banyak ranking yang sudah digapai ya. Yes. Baik itu dari bidang jurnal, kemudian program studi, fakultas dan lain sebagainya. Nah, untuk kita dengar lebih lanjut lagi, bisa langsung saja kita serahkan kepada Bapak Ahmad Salehuddin selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Pemikiran Islam. Silahkan Bapak. Baik, jadi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam ini kalau dalam sejarahnya itu fakultas tertua di Iya. PTKIN. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini tertua ya di Iya. PTKIN, itu ya seumuran sama yang di Jakarta sana. Tapi bukan Wah. Usuluddin yang Jakarta, Syariah. Oh, syariah. Oke, jadi kenapa harus di Fakultas Usuluddin? Ya, ini kan banyak orang mau jadi apa gitu kan ya? Iya. Seringkali kan seperti itu. Sebelum kita berbicara mau jadi apa, saya ingin menyampaikan bahwa di Fakultas Usuluddin itu ada program studi beragam ya. Ada dari sisi timur sana, ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada ilmu hadis. Jadi yang berkaitan dengan hadis, tertarik di situ, daftarlah di situ. Yang tertarik ilmu Al-Quran dan tafsir, daftarlah di situ. Ada yang akidah dan filsafat Islam, itu S1, S2 dan S3 yang ini kan? Iya, Nah, lengkap. Lengkap. Kemudian di sebelah sini ada studi agama-agama. Studi agama-agama ini yang tertua dulu namanya ilmu perbandingan agama. Terus kemudian ada sosiologi agama. Iya. Ini adiknya. Terus kemudian ada studi Islam. Wah. Jadi ada 6 program S1. Iya. Di S2 itu ada studi agama-agama, kemarin juga sudah terakreditasi unggul. Alhamdulillah. Ada magister sosiologi agama. Yang paling tua itu ada magister akidah dan filsafat Islam. Kemudian juga ada magister ilmu Al-Quran dan Mantap. tafsir. Iya. Ini sedang juga dibuka magister ilmu hadis. Wah. Yang S3 ini. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Gitu. Dari kolaborasi ini, itu Mbak Vicky, kita itu ternyata ranking pertama terbaik. Ranking pertama. Ranking pertama terbaik di Masya Indonesia untuk Allah. religious studies. Iya. Jadi luar biasa. orang bertanya, iyakah gitu. Kalau kita lihat sebenarnya ini sesuatu keniscayaan. Yang pertama di sini kita ada nama Profesor Amin Abdullah, ada Profesor Sahiron Samsudin yang sekarang jadi Direktur Diktis, betul sekali. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Jadi kalau ada yang tanya mau jadi apa, bosnya sini itu, profesornya itu sudah jadi Direktur Diktis. Iya, gitu. betul sekali, Pak. Kemudian ada Profesor Mustaqim misalnya kan, yang beliau menjadi terkenal dengan tafsir Maqasidinya. Kalau Prof Sahiron terkenal dengan makna kumazanya, betul sekali. Terus kemudian kita juga ada Pak Fahrudin Faiz. Wah, iya ini salah satu dosen unggulan kita ya, Pak ya. Yang orang datang ke sini tuh hanya untuk cari Pak Fahrudin Faiz gitu kan. Tentu banyak profesor-profesor lain di sini. Jadi di UIN Usuluddin itu tempatnya profesor gitu. Itu jadi suasana akademik di sini itu saya kira bagus sekali untuk kawan-kawan yang akan masuk ke sini. Kalau Anda misalnya pingin apa, datanglah ke sini. Insya Allah Usuluddin akan memberikan yang terbaik. Iya, baik. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Salehuddin ya, bahwa ternyata banyak sekali tokoh-tokoh
besar ya, tokoh-tokoh unggul kita yang tentunya fokus di bidang studi keagamaan, dan juga tentunya ini merupakan salah satu prestasi yang diraih dan juga dibanggakan oleh fakultas ini. Nah, selain dengan tokoh-tokohnya dan juga karya-karya yang sudah ditorehkan begitu, kira-kira apa saja program dan juga kegiatan yang bisa dibilang apa ya, unggul yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam? Yes, itu pertanyaan tepat sekali. Jadi kita itu memiliki program unggulan student exchange. Iya. Ya, jadi student exchange itu kita perluas sekarang Mbak Vicky. Kalau zamannya Mbak Vicky kan hanya yang 1 semester ya. Iya, betul. Mulai tahun ini student exchange itu juga ada bagian namanya student mobility. Jadi kita akan mengirim mahasiswa untuk conference di 3 negara saat ini masih ya di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Student mobility. Kemudian kita sedang merintis nih PKM internasional yang tadi kita sempat diskusikan itu ya. Luar Jadi biasa. kita akan ada PKM internasional di 3 negara itu. Kita sudah ada komunikasi dengan pihak University Science Malaysia, University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, dan University Sains Islam Malaysia, juga dengan University Fatoni di Thailand. Wah, Nah, di Thailand kita sedang membangun itu. Kemudian juga ada program untuk S2. Nah, jangan dikira hanya untuk S1 ya. Iya. Untuk S2 itu ada program sandwich program. Wah, apa itu Pak? Kok namanya sandwich ini? Iya, Makanan jadi namanya. gitu kan. Jadi kita kasih fasilitas bagi magister itu untuk menyelesaikan studinya di luar negeri. Wah, keren Jadi sekali. sama 1 semester. Iya. Ini pengalaman saya kira yang harus ditangkap oleh mahasiswa dan calon mahasiswa tentunya. Betul Kenapa sekali, harus Pak. di Win Sunan Kalijaga. Iya, betul sekali. Jadi itu tadi merupakan program-program unggulan ya yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, dan tentunya selain aktif di bidang perkuliahan, tentu mahasiswa di sini difasilitasi untuk aktif di luar kampus begitu ya Pak ya. Betul. Karena dengan adanya penggabungan program itu tentunya nanti bisa melahirkan generasi alumni yang berguna dan juga bermanfaat ya. Dan juga tentunya punya bidang apa istilahnya, semacam daya saing begitu di tengah dunia kerja begitu Bapak. Ada lagi Mbak Vicky. Jadi iya. bagi kawan-kawan mahasiswa nih, kita kan sangat fokus ya untuk memastikan mahasiswa kita itu berprestasi. Betul, betul. Jadi kita juga ada, selain program yang ke luar negeri tadi itu, internasional program itu, kita juga sediakan reward. Wah, luar biasa Bagi ini. mahasiswa yang berprestasi apapun. Iya. Tapi syaratnya level nasional dan internasional. Kalau baik, yang lokal-lokal enggak lah. Oh, iya. Jadi Baik. kita sediakan reward untuk itu. Kemudian juga kita sediakan insentif untuk publikasi. Ternyata saya juga sampai mikir, ternyata begitu kita kumpulkan dan kita kasih insentif, Ya. mahasiswa kita itu tiap minggu itu malah mengajukan reward untuk penulisan. Jadi rajin ya, Pak ya. Aduh, itu kemarin Bukabak kita itu bilang begini, Pak, ini anggaran untuk reward sudah berkurang, tambah saja untuk mahasiswa, gitu kan? Baik, Tambah baik. saja untuk mahasiswa. Karena dengan adanya insentif itu tentunya teman-teman semakin termotivasi ya, Pak ya. Ya, betul. Iya. Dan juga kita dorong mahasiswa itu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kayak kegiatan akademik. Kita sediakan dana delegasinya. Wah, luar biasa. Jadi kita tidak hanya dosennya yang kita pacu gitu ya, tapi mahasiswanya juga kita fasilitasi. Dia mau ikut international conference misalnya, kita fasilitasi untuk itu. Jadi suasana akademik akan menjadi sangat kuat di situ. Dan yang terakhir saya kira ini, bagi mereka yang tidak seperti itu gitu kira-kira ya, betul Pak. apa yang ada di sini? Kita tiap sore sekarang Mbak Vicky ada English Club. Oke, English Club ya. Kenapa English Club? Karena Usuluddin itu kan sudah ranking dunia nih. Iya, betul sekali. Nomor Pak. 6 religious studies-nya, teologi religious studies itu nomor 6 di Asia. Dan kemudian nomor 37 di dunia. Wah, luar biasa. Baik. Maka kita sadar betul itu bahwa mahasiswa harus memiliki kemampuan merata dalam bahasa Inggris. Saya katakan merata karena mahasiswa kita itu ya kayak Mbak Vicky, bahasa Arabnya canggih, bahasa Inggrisnya canggih gitu kan. Iya. Jadi kita ingin semuanya gitu. Nggih, Jadi betul kita sekali. berharap begitu lulus dari sini itu sudah bahasa Inggrisnya tinggi sekali. Harapannya Mbak Vicky, begitu dia keluar dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, dia tidak lagi
luntang-lantung. Betul sekali, Pak. Dia memiliki orientasi yang jelas mau jadi apa. Gitu ya. Saya kira itu Mbak Vicky. Baik, jadi itu tadi ya sedikit, bukan sedikit, ini banyak sekali ya, bahkan dijelaskan semua ya, apa saja keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya dengan berbagai alumni yang sudah sangat mentereng ya Bapak ya. Kemudian juga ranking dan juga pencapaiannya, akreditasi dan lain sebagainya. Kemudian juga program-program yang tentunya dapat menunjang kualitas SDM yang dilahirkan dari universitas ini. Betul. Dan tentunya alumni yang hadir di sini juga pastinya sudah bisa mampu bersaing di dunia kerja tentunya ya Pak. Harapannya begitu. Oh iya, ini satu lagi. Baik, silakan, Bapak. Selain tadi kita ada evidence base lah ya. Jadi alumni kita ada yang DWR, ada yang pimpinan daerah, ada yang anggota DPD dan segala macamnya. Selain itu, kalau mau keluar Mbak Vicky, kita itu berikan mereka kemampuan yang disebut dengan final weapon. Senjata pamungkas. Wah, keren sekali. Apa itu Pak kira-kira final weapon yang dimiliki, Pak? Sebelum mereka resmi di wisuda, kita godok sehari penuh agar mereka memiliki kemampuan membaca peta kerja. Wah, luar biasa. Setelah mereka memiliki peta kerja, tentu kan tahu kemampuan saya di mana. Iya. Kita juga bekali mereka dengan keahlian-keahlian, misalnya bagaimana job interview, bagaimana kalau mau mengakses beasiswa dan lain sebagainya. Dengan harapan ya begitu keluar tidak jadi pengangguran. Iya, betul begitu sekali. keluar bermanfaat untuk peradaban. Iya. Gitu. Karena hadis Nabi ya, khairun nas anfa'uhum linnas, betul sekali Bapak. Ya, jadi itu tadi yang sudah diterangkan oleh Bapak Ahmad Salehuddin selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Usuluddin Pemikiran Islam, dan tentunya teman-teman di sini bagi calon mahasiswa dan juga mungkin tentunya para alumni yang sudah punya anak ya yang kebetulan mau masih bingung ya mau daftar kuliah di mana begitu, bisa diharapkan video ini jadi referensi begitu ya. Betul. Jadi nanti harapannya ketika sudah memasuki masa-masa pendaftaran kampus, tentunya sudah tidak ada kebingungan lagi dan semakin antusias dan juga yakin begitu ya dengan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam begitu. Nah, sebelum kita tutup sesi ini mungkin Bapak mau memberikan pesan atau memberikan semacam closing statement untuk pemirsa yang ada di sini. Baik, pastikan bahwa kawan-kawan memilih tempat studi yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu sebenarnya, dengan anak-anaknya gitu Iya, betul. Yang selaras dengan keinginan orang tuanya, dan tentu saja harus di tempat yang tepat. Benar yang memungkinkan sekali. Potensi itu dikembangkan, tidak hanya secara akademik, tapi juga non-akademik. Gitu Mbak Vicky. Baik, terima kasih Bapak sudah membersamai kami, dan juga tentunya perlu diperhatikan lagi untuk teman-teman pemirsa yang ada di manapun kalian berada, bisa sekaligus memfollow Instagram kami ya di FUPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau FUPI UIN Suka, dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram @uin.sk begitu. Untuk kemudian bisa memperoleh informasi lebih lanjut terkait pendaftaran, informasi beasiswa dan lain sebagainya yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, mungkin cukup itu saja ya. Meskipun ini sebenarnya banyak yang harus dibicarakan ini Pak, tapi karena kebetulan waktu itu tidak ada yang banyak begitu ya. Jadi mungkin cukup itu saja. Kita bisa lanjutkan di lain waktu begitu. Kami selaku Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.